sebab Dia Allah yang baik, bahwasanya untuk selamanya. kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Tiada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu, Bapa. Engkaulah kebenaran dan pengharapan kami. Terima kasih, Yesus. Kami mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sehingga di hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bila Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan kita, Unimaginable Life atau hidup yang tak terbayangkan. Di 3 minggu berturut-turut, kita telah belajar dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Dan khususnya hari ini, dari kitab yang sama, kita akan belajar dan mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan, saudara bisa bacakan di Alkitab saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 dan beberapa bacaan referensi yang lain dari ayat firman Tuhan, kita akan belajar 3 hal tentang apa yang berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah Allah berkenan kepada ibadah yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1 tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tidak bisa dipisahkan dari ibadah. Hal ini karena persembahan bukan hanya sekedar simbol untuk memberi dengan apa yang dimiliki, baik itu berupa uang, barang, atau lainnya, tetapi hal yang terbaik dari persembahan ialah persembahan yang diberikan kepada Tuhan haruslah dilandasi dengan iman atau dasar yang benar tanpa memandang pemberian orang lain atau dengan tujuan yang berbeda. Sejarah munculnya istilah persembahan dimulai ketika Kain dan Habel mempersembahkan persembahannya kepada Allah sesuai dengan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kedua kakak beradik ini melakukan pekerjaan yang berbeda. Kain menjadi petani di mana ia mengerjakan tanah, sedangkan Habel menjadi gembala. Pada suatu peristiwa keduanya membawa hasil dari pekerjaannya masing-masing untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Allah. Kain membawa hasil pekerjaannya yakni hasil bumi. Sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Allah tidak berkenan akan Kain dan persembahannya, tetapi Habel persembahannya dikenan oleh Allah. Karena persembahan Kain tidak berkenan kepada Allah, ia pun menjadi iri dan membenci adiknya Habel sampai-sampai dia tega membunuh adiknya itu. Sebagai akibat atau hukuman Allah atas kejahatan Kain, ia pun diusir sebagai pengembara dan pelarian di bumi. Sebenarnya letak persoalannya bukan antara hasil tanah dan kambing domba, namun pada sikap hati mereka yang menyerahkan. Habel mempersembahkan hasil ternaknya dengan sikap hati yang penuh dengan iman, sedangkan Kain tidak. Selanjutnya bila kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 4, itu jelas dikatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada persembahan Kain.
Pada masa Abraham, upacara persembahan kurban berguna untuk menjalin hubungan dengan Allah lewat persembahan yang disampaikan melalui iman. Hal ini ditunjukkan oleh Abraham dalam hal memberikan korban bakaran bagi Tuhan. Bahkan Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya Ishak karena lebih memilih taat kepada perintah Tuhan. Dan pada dasarnya, persembahan kurban sebagai persembahan yang harum merupakan usaha untuk menjalin kembali hubungan dengan Tuhan. Usaha dalam melakukan pengakuan dosa, serta usaha untuk menyenangkan hati Allah. Itu terdapat dalam Keluaran pasal 29 ayat 25. Pada masa Musa mengajarkan cara memberikan persembahan dari binatang sebagai perdamaian dengan Tuhan. Semua persembahan itu sebagai pembayar utang darah manusia karena dosa. Di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya menemukan ibadah yang sejati, yakni memberikan persembahan hidup bersama Kristus. Kita sebagai orang percaya bersama dengan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, mempersembahkan persembahan hidup itu sebagai sesuatu yang berkenan kepada Allah. Sejak Yesus Kristus menyerahkan dirinya mati di kayu salib, maka kurban persembahan binatang tidak lagi berkenan di hadapan Allah. Karena pada dasarnya persembahan yang sesungguhnya adalah persembahan hidup manusia itu sendiri. Jadi, jikalau kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dengan sikap penuh ketaatan, maka Allah berkenan kepada persembahan kita. Dan karena persembahan sejati tidak bisa dipisahkan dengan ibadah sejati, maka Allah juga berkenan kepada ibadah yang sejati. Selanjutnya, yang kedua, Allah berkenan kepada pertobatan. Dalam Roma 12 ayat 2 dicatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah dalam bahasa Gerika adalah metamorphose. Artinya, perubahan bentuk atau dalam istilah biologi sering kita dengar disebut sebagai metamorfosis. Contohnya, perubahan bentuk dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan akhirnya kepompong menjadi kupu-kupu. Pembaruan budi atau berubah pikiran atau berbalik arah atau meninggalkan dosa, di dalam Alkitab itu disebut sebagai metanoia, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut bertobat. Panggilan untuk bertobat adalah inisiatif Allah. Sepanjang sejarah keselamatan, Allah tak henti-hentinya mewartakan pertobatan. Puncaknya adalah kehadiran Yesus di dunia. Ajakan Yesus untuk bertobat berarti ajakan untuk percaya kepadanya. Berita tentang pertobatan ini tidak berhenti saat Yesus hadir di dunia. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berkata kepada para muridnya bahwa dalam namanya kabar tentang pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32 dikatakan bahwa Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Kisah Sakeus di dalam Lukas pasal yang 19 ayat 1 sampai 10 merupakan contoh pelaksanaan misi Yesus ini. Sakeus adalah pemungut cukai yang boleh memungut sebanyak mungkin uang, dan ia mendapat keuntungan dari selisih antara uang yang diterima dan yang harus disetorkan kepada pemerintah. Orang dengan profesi ini dianggap berdosa dan dijauhi oleh masyarakat Yahudi. Keinginan Yesus untuk menumpang di rumah Sakeus mengetuk hati Sakeus untuk bertobat. Tidak disebutkan bahwa Yesus mengancam atau menunjukkan kesalahan Sakeus. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang membuat Sakeus bertobat. Pertobatan itu ditunjukkan dengan keputusan Sakeus untuk memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengganti 4 kali lipat kerugian orang yang pernah diperasnya. Sakeus bertobat setelah mengalami perjumpaan
dengan Yesus yang menyapanya, mengunjunginya, dan tidak menghakimi. Tindakan Yesus tidak didasarkan semata-mata pada hukum, tapi pada kasih Allah yang menawarkan pengampunan. Tanggapan yang tepat dari Sakeus atas pengalaman dikasihi Allah itu adalah pertobatan. Yesus berkenan mengunjungi Sakeus, orang yang berdosa, dan Yesus berkenan atas pertobatan Sakeus. Yang berikut kisah pertobatan Paulus membawanya kepada relasi yang mendalam dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. Pertobatan Paulus membuat dia sadar bahwa kejahatan yang pernah dia lakukan bukan karena kehendaknya, tapi karena dosa yang ada dalam dirinya. Ia bertindak berdasarkan kehendak dosa, bukan atas kehendaknya sendiri. Demikian di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Pertobatan membuat Paulus tampil sebagai pribadi yang mengenal jati dirinya. Sebelum bertobat, Paulus adalah ancaman bagi para pengikut Kristus. Setelah Paulus bertobat, para murid tidak secara otomatis mau menerimanya. Ketika Paulus mencoba bergabung, mereka takut kepadanya karena tidak percaya bahwa ia juga seorang murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Dalam situasi ini, dan juga kemudian dalam perjalanan kerasulannya, Paulus diteguhkan dan didukung oleh banyak orang. Paulus yang tadinya adalah musuh berubah menjadi bagian dari Rasul Kristus. Paulus pun memiliki hubungan yang akrab dengan jemaat. Pertobatan membuat Paulus dapat membangun relasi yang mendalam dengan sesamanya. Relasi yang mendalam dengan diri sendiri dan sesama tidak akan ada artinya tanpa relasi yang intim dengan Allah. Pengalaman akan Kristus memberi makna kepada proses intimasi dengan diri sendiri dan intimasi dengan sesama. Pertobatan Paulus merupakan satu proses rahmat dan proses pengenalan akan Allah. Pengenalan yang sejati akan Tuhan ini mendorong Paulus menjadi saksi Kristus. Paulus memaknai hidupnya sebagai Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Allah tak henti-hentinya memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Kesempatan ini diwartakan terus-menerus melalui para nabi. Memuncak dalam diri Yesus, lalu dilanjutkan oleh para rasul dan gereja hingga saat ini. Kesempatan untuk bertobat ini seharusnya ditanggapi oleh manusia. Orang yang diwartakan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak kesempatan untuk bertobat tersebut. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, Yesus menegaskan bahwa orang yang berdosa hina dina dianggap sebagai sampah masyarakat dapat memperoleh keselamatan dengan bertobat. Dalam kisah ini, pemungut cukai digambarkan sebagai pendosa yang merasa rendah di hadapan Allah sehingga tidak berani menengadah ke langit. Ia membutuhkan Allah yang ia yakini berkenan mengampuni dosanya. Orang tersebut menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam belas kasihan Allah. Sikap ini berbeda dengan orang Farisi yang sudah merasa benar, taat pada hukum, bahkan melakukan lebih dari yang dituntut dari hukum Taurat. Ia menganggap dirinya jauh lebih terhormat dibanding perampok, orang lalim, pezinah, dan pemungut cukai. Justru dengan begitu, ia menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak seperti orang Farisi dalam kisah tersebut, orang yang tidak membutuhkan Allah juga tidak akan membutuhkan pertobatan. Ia merasa berada di posisi yang tinggi karena membandingkan diri dengan orang lain yang ia anggap posisinya rendah. Pertobatan justru terjadi karena orang melihat dirinya sendiri di hadapan Allah. Dengan merasa berdosa dan rendah di hadapan Allah, orang akan merasa membutuhkan Allah dan bertobat. Sikap inilah yang membuat seseorang dibenarkan dan ditinggikan oleh Allah. Sebaliknya, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Kalau kita merasa membutuhkan Allah,
maka kita membutuhkan pertobatan. Kalau kita melihat diri kita rendah dan berdosa di hadapan Allah, maka kita akan merasa membutuhkan Allah dan bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat karena Allah berkenan akan pertobatan. Mari kita mengambil keputusan untuk bertobat karena Allah berkenan kepada mereka yang mau bertobat, berbalik dari kehidupan yang lama, kehidupan yang membelakangi dan jauh dari Allah untuk berbalik kembali kepada Allah. Selanjutnya, hal yang ketiga, Allah berkenan kepada pribadi yang melakukan kehendaknya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 ditulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan garis bawahi, kalimat janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan ada kalimat sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa perspektif, paradigma, pandangan hidup kita harus dibangun secara terus-menerus berdasarkan firman Allah dan bukan berlandaskan gaya hidup atau pola hidup duniawi. Agar kehidupan para pengikut Kristus dapat mengenal kehendak Allah dan melakukannya sehingga mereka berkenan kepadanya. Alkitab mengisahkan tentang pribadi yang berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Mari kita perhatikan di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dan kemudian dipertegas lagi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Dikatakan, mengenai Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Meskipun dalam perjalanan karirnya Daud pernah melakukan dosa, yakni berzina dengan Batsheba istrinya Uria, serta merencanakan kejahatan terhadap Uria sehingga mati terbunuh saat di medan pertempuran melawan Bani Amon di dalam 2 Samuel 11 ayat 1-27. Tetapi kemudian Daud menyesal dan bertobat setelah ditegur oleh Nabi Nathan di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-25. Perubahan yang terjadi dalam diri Daud itu karena teguran dari sang nabi menyebabkan Daud mengalami perasaan bersalah dan menyadari kejahatannya. Daud dengan jujur mengaku akan keberdosaannya dan bertekad untuk mengubah perbuatannya. Itulah yang membuat Allah berkenan mengampuni serta memulihkan diri Daud. Berarti orang yang berkenan kepada Tuhan bukanlah ia tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Namun karena ia menyadari akan kesalahan dan perbuatan dosanya, kemudian bersikap jujur dan rendah hati serta bersedia untuk bertobat dan memohon ampun pada Tuhan. Daud mengalami perkenanan Tuhan dan menjadi raja atas Israel menggantikan Saul. Daud juga mengalami perkenanan Tuhan untuk membawa masuk kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Daud dikenal sebagai raja Israel yang berkenan di hati Tuhan dan senantiasa membangun relasi kasih dengan Tuhan lewat nyanyian mazmurnya. Untuk menjadi pribadi yang dapat melakukan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah bagi kita. Untuk itu, dalam Ibrani 10 ayat 36 menyatakan bahwa kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, yaitu hidup. Hanya satu jenis orang yang akan tetap hidup selama-lamanya, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita akan melihat beberapa hal yang mendasar yang akan membantu kita dalam melakukan kehendak Allah. Pandangan tentang kehendak Allah. Kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Semua kehendaknya adalah demi kebaikan dan keuntungan kita. Tidak satu pun yang kita lakukan untuk dia yang menguntungkan dia,
tetapi justru untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, taat kepada Tuhan untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita seringkali memandang kehendak dan larangan Allah sebagai mengekang kebebasan kita. Akal budi kita harus diperbarui untuk melihat bahwa setiap perintah Allah itu adalah untuk kebaikan dan untuk melindungi kita dari yang jahat. Oleh karena itu, dalam melakukan kehendak Allah, janganlah kita berpikir kita telah mengorbankan sesuatu. Karena dalam kenyataannya kita tidak rugi apapun, tetapi malah memperoleh segala sesuatu. Kita harus percaya kepadanya. Dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan kita hanya akan melakukan perintah atau kehendak dari orang yang kita percayai atau kita takuti. Namun Allah lebih senang kalau kita melakukan kehendak Allah karena kita percaya kepadanya, bukan karena kita takut padanya. Sebagai seorang bapa yang baik, dia lebih senang dipercaya daripada ditakuti. Dalam hubungan dengan seorang yang memberi perintah, apakah itu orang tua, guru, dokter, dan lain-lain, tanda kepercayaan adalah ketaatan. Dan sebaliknya, tanda ketidakpercayaan adalah ketidaktaatan. Orang yang hidup dalam ketidaktaatan dalam pengertian apapun tidak dapat disebut sebagai orang percaya. Karena ketidaktaatannya adalah bukti ketidakpercayaannya. Kehendak Allah tidaklah berat. Apakah kita menemukan bahwa kehendak atau perintah Allah itu berat? Jika kita mengasihi seseorang, setiap keinginan dan kehendaknya bukan merupakan hal yang berat bagi kita. Kita akan dengan penuh semangat berusaha untuk menyenangkan hati orang yang kita kasihi. Orang yang sedang berpacaran pasti tahu hal ini. Karena cinta tidak ada yang terasa berat. Banyak orang yang bahkan sanggup mengorbankan segalanya karena cinta. Jika kita sesungguhnya mengasihi Tuhan, perintahnya tidak akan terasa berat. Karena satu-satunya upah yang kita cari ialah kesenangannya. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Kita harus kumpul, duduk, dan dengar dalam kumpulan orang percaya. Alasan yang sering diberi untuk tidak melakukan kehendak Allah adalah karena kita tidak mengetahuinya. Di dalam Matius 12 ayat 50, Yesus berkata bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah saudaranya. Yesus menunjuk kepada mereka yang sedang berkumpul, duduk, dan mendengarkan firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Firman Tuhan mengungkapkan kehendak Tuhan. Memang benar bahwa kita tidak mungkin dapat melakukan kehendak Tuhan jika kita tidak mengetahuinya. Dan cara untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah mengetahui apa yang diucapkan atau dikatakan olehnya. Kehendak seseorang diungkapkan lewat kata-katanya. Demikian juga dengan Tuhan. Kata-katanya atau firman-Nya mengungkapkan isi hati dan kehendaknya. Tidak ada alasan untuk kita berkata kita tidak mengetahui kehendak Tuhan. Padahal Dia sudah mengungkapkan semuanya di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, marilah kita terlibat dalam komunitas gereja. Sehingga kita dimuridkan dan diperlengkapi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Yang berikut adalah waktu. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengetahui maupun melakukan kehendak Tuhan. Paulus meminta kita untuk mempergunakan waktu kita dengan arif dan bijaksana. Dan orang yang arif akan mempergunakan waktu untuk mengerti kehendak Allah. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Sangat menyedihkan kalau kita melihat bagaimana ada orang membuang waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna. Menghabiskan waktu melakukan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Tingkat kesibukan yang tinggi tidak selalu berarti bahwa kita produktif. Waktu adalah hidup kita. Dan jika kita arif, kita akan memaksimalkan waktu kita untuk mencari tahu kehendak Allah bagi hidup kita.
kita dapat memulainya dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Atau dengan kata lain, bagaimana kita mempergunakan waktu kita. Ada baiknya kita mulai menyederhanakan hidup kita. Kiranya kita ditemukan seperti Maria yang meninggalkan segala kesibukan dan memberikan waktunya untuk duduk dan mendengarkan perkataan Yesus. Dan tidak seperti Marta yang sibuk melakukan banyak hal dan gagal dalam memilih bagian yang terbaik. Demikian dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Dan setelah mendengarkan isi hati Tuhan, kita tinggal melakukannya karena kita mengasihi dan mempercayainya dari kedalaman hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Dengan penuh kesadaran dan komitmen kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibadah yang sejati, karena kita meyakini bahwa Allah berkenan kepada ibadah yang sejati. Mari kita mengalami pertobatan yang sejati, karena perjumpaan dengan Yesus secara pribadi mengubah hidup kita. Membuat kita semakin mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka kita harus bertobat sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita mau untuk memahami kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami meresponi kebenaran firman Tuhan yang berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah yang sejati. Kami percaya bahwa Allah berkenan kepada ibadah yang sejati. Kami juga mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh, untuk bertobat sungguh-sungguh, menjadi orang-orang yang mengalami pertobatan yang sejati, sehingga hidup kami mengalami perubahan. Kehidupan kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan biarlah juga kami juga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami menyerahkan hidup kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini terpelihara dalam hati kami. Dapat kami renungkan, kami taruh dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima, dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan.